orang yang membagi Ramadan ke dalam 3 bagian, sehingga menyebutkan 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua khusus maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari ketiga ada peluang dibebaskan dari api neraka. Pernah mendengar ungkapan ini? Nah, hadis ini diteliti oleh para pakar hadis, ahli-ahli di bidang hadis, dan menyimpulkan bahwa hadis ini bermasalah. Bahkan derajatnya ada yang menemukan bahwa sampai ke derajat hadis palsu, hadis maudhu. Pembahasan kita adalah terkait pembagian bulan suci Ramadan, yang disebutkan bahwasanya awal pada bulan Ramadan dihitung 10 hari itu dikatakan adalah rahmah, diturunkan rahmat Allah pada umat Islam. Kemudian pertengahannya itu adalah maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya, yaitu 10 hari terakhir, dikatakan adalah itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Ini keterangan diambil dari satu hadis Nabi Muhammad SAW yang disebutkan awal syahri Ramadan rahmah. Awalnya bulan suci Ramadan itu rahmah. Wa awsatuhu maghfirah, dan pertengahannya adalah ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan terakhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Ini ya ikhwan, hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dan juga oleh Imam Al-Khatib serta Imam Ibnu Asakir. Bahkan di dalam riwayat Imam Ibnu Khuzaimah dikatakan ini adalah hadis sahih, karena itu dimasukkan dalam kitab sahihnya pada nomor 1887. Demikian juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Perlu diketahui bahwasanya Imam Ibnu Abi Dunya itu kalau dihitung-hitung, beliau adalah hidup 1000 tahun yang lampau. Kemudian datang orang-orang yang baru sajalah, seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani. Coba dibandingkan tahunnya. Yang Imam Ibnu Abi Dunya itu 1000 tahun yang lampau, termasuk ulama-ulama salaf kita. Sedangkan ini Syekh Nasiruddin Al-Albani adalah orang baru. Nasiruddin Al-Albani mengatakan hadis ini dhaif. Bukan palsu ya, dhaif. Tapi yang runyam, ada beberapa orang yang hidup di zaman kita ini tiba-tiba memvonis hadis ini palsu. Itu dari mana keilmuannya? Apakah yang mengatakan hadis ini dhaif seperti Nasiruddin Al-Albani, atau orang sekarang hidup di zaman kita mengatakan palsu? Itu akan menentang Imam Ibnu Khuzaimah yang hidupnya sudah ratusan atau 1000 tahun yang lampau. Kurang lebih begitu. Jadi saran saya kepada umat Islam, ayo kita sebagai umat Islam zaman sekarang merujuk kepada periwayatan ulama-ulama terdahulu salaf yang hidup 1000 tahun yang lampau atau kanan kirinya, seperti Imam Ibnu Abi Dunya atau Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi. Itu jauh lebih dikedepankan daripada merujuk kepada orang yang baru saja mengenal hadis, apalagi orang-orang sekarang yang memvonis palsu. Para imam ahlul hadis mengatakan hadis ini sahih, atau setidaknya hadis ini hasan. Kalaupun ini dhaif, itu adalah dhaif yang masih bisa dipergunakan untuk istidlal atau pengambilan dalil. Apalagi menurut ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa hadis dhaif itu masih bisa dipergunakan untuk dalil fadhailul a'mal. Seperti ini pembagian bulan suci Ramadan. Ini bukan suatu yang halal atau haram, tapi ini adalah fadhailul a'mal, keutamaan amal yang baik. Boleh-boleh saja. Karena itu saya mengingatkan kepada umat Islam yang ada di zaman sekarang, ayo kita lebih baik merujuk kepada pendapat ulama-ulama salaf yang hidup 1000 tahun kanan kirinya terdahulu. Kalau kita mengikuti pendapat ilmiah, tentu kita akan mengedepankan pendapat para ulama salaf sebagaimana jargon yang sering kita sampaikan. Semoga bermanfaat.